Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon, dan WhatsApp kepada tim Respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa, ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema tentang doa yang benar. Kenapa saya sebut doa yang benar? Tentunya ada doa yang tidak benar. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara detail mana doa yang benar dan mana doa yang tidak benar. Kita akan mengambil satu ayat, di mana ayat ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang terkenal yang disebut dengan khotbah di bukit. Kita akan buka di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita melihat ayat 7, kita akan berfokus pada ayat 7. Dikatakan di sana mintalah, carilah, dan ketuklah. Ada 3 kata dalam ayat tersebut yang merupakan kunci, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Coba kita perhatikan, kalau kita melihat ke bahasa aslinya, mintalah itu adalah aiteo. Aiteo. Carilah adalah zeteo. Dan ketuklah adalah krowo. Ketiga kata ini dapat dikategorikan sebagai kata kerja dalam bentuk imperatif present aktif. Yaitu tadi aiteo, zeteo, dan krowo. Apa artinya? Bahwa imperatif adalah kalimat perintah. Sedangkan present aktif itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Jadi, mintalah, carilah, dan ketuklah itu merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus sampai kapan? Sampai kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Tuhan mengatakan mintalah, carilah, dan ketuklah. Mari kita bahas ketiga kata tersebut. Yang pertama, mintalah. Apa yang dimaksud dengan mintalah? Kalau saudara meminta, kira-kira kenapa saudara meminta? Karena saudara tidak memiliki. Tentunya orang yang meminta, orang itu tidak memiliki apa yang dia inginkan, sehingga dia meminta. Meminta di sini berarti berbicara tentang kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Harta yang kita miliki, kemampuan, kepintaran, intelektual kita, itu bukan milik kita. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, carilah. Ketika kita melihat seseorang mencari, tentunya kalau orang mencari kan tidak pernah bisa begini. Duduk diam dan dia mencari. Itu bukan mencari namanya. Tetapi orang mencari dia harus bergerak, melakukan satu action, mencari. Kalau saudara mencari handphone, apakah saudara diam, duduk? Tidak. Dan berharap bahwa handphone itu datang kepada saudara? Tidak.
Ketika saudara mencari handphone, saudara harus berdiri, bergerak, dan pergi ke setiap sudut dalam rumah saudara untuk mencari di mana handphone saudara berada. Berarti ketika kita berbicara tentang carilah, kita berbicara tentang action, tentang sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ketuklah. Kalau saudara mengetuk, apakah saudara pernah berhenti mengetuk sebelum pintu dibukakan? Misalnya begini, saya pergi ke rumah teman saya ketuk 1 kali, terus saya diam. Ketika tidak ada sambutan dari dalam, ketika pintu belum dibukakan, apakah saya diam? Tidak. Saya akan mengetuk kembali. Dan mengetuk kembali, dan mengetuk kembali. Berarti mengetuk adalah bicara tentang ketekunan. Kita harus terus mengetuk sampai kapan kita berhenti mengetuk? Sampai pintu dibukakan. Tentunya saudara juga akan melakukan hal yang sama kalau saudara pergi ke rumah teman saudara. Saudara mengetuk, ketukan saudara berhenti di pintu ketika pintu dibukakan. Demikian juga Tuhan memerintahkan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita harus melakukan semua ini dengan ketekunan. Jadi kalau saya simpulkan, mintalah, itu kita berarti tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Carilah, kita harus action, harus melakukan kegiatan kita dari pagi sampai malam, kita harus terus berusaha. Jangan hanya meminta berkat tetapi tidak pernah mau berusaha. Dan ketuklah itu berbicara tentang ketekunan. Kita akan kembali kepada ayat tadi. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekarang yang kita harus tahu, apa sebetulnya yang harus kita minta? Kalau kita bandingkan ayat tersebut ada di dalam perikop lain, Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Kita perhatikan ayat 13. Disinilah perbedaan dari perikop di Lukas dan di Matius. Di Matius perbedaannya adalah di ayat 13 di dalam Injil Lukas. Ayat 13 berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita bandingkan Matius 7 ayat 11 dan Lukas 11 ayat 13, ada perbedaan. Di mana dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedangkan di dalam Lukas 11 ayat 13, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa maknanya? Saya melihat memang Lukas ketika dia menyampaikan apa yang dia saksikan dalam kehidupan bersama Kristus, itu Lukas selalu lebih detail daripada Matius dan Markus. Kenapa? Mungkin karena Lukas adalah seorang tabib. Mungkin dia akan bicara atau menceritakan sesuatu lebih detail. Nah, di dalam Lukas dikatakan seharusnya yang kita minta adalah Roh Kudus, bukan sesuatu yang bernilai sementara, seperti makanan, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Inilah yang saya maksud sebagai doa yang benar. Bagaimana kita berdoa itu meminta sesuatu yang bernilai kekekalan dan bukan bernilai sementara. Coba kita akan lihat ayat lain yang hampir sama, di mana firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus berkata tentang doa. Apa kata Yakobus? Mari kita buka Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ayat B-nya.
Saudara perhatikan ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya baca, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Apa arti besar kuasanya di sini? Apapun yang saudara minta, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud dengan besar kuasanya. Nah, di dalam ayat ini yang barusan saya baca, hanya ada 2 syarat supaya doa saudara bisa dikabulkan atau dalam kata lain sangat besar kuasanya. Syarat yang pertama, coba kita perhatikan ayat ini, saya baca lagi. Doa orang yang benar. Berarti syarat yang pertama adalah orang yang benar. Dan syarat yang kedua adalah yakin. Coba kita lihat syarat pertama. Syarat pertama adalah orang yang benar. Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi syarat tersebut? Apakah kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Mungkin kalau saya tanya ini, saudara akan berpikir, iya, saya belum melakukan segala sesuatu dengan baik di hadapan Tuhan. Bahkan saya sering jatuh dalam dosa. Kita akan buka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan. Jadi syarat pertama adalah orang benar. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah memenuhi satu syarat dari doa tadi, yaitu orang yang benar. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena melalui darah Yesus yang tercurah, kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara mau melakukan apapun yang baik di dunia ini, tidak mungkin dapat merubah status saudara menjadi benar di hadapan Allah. Yesaya mengatakan, kesalehan kita semua bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Jadi walaupun saudara orangnya baik, selalu rajin ke gereja, memberi bantuan kepada siapapun, itu tidak akan bisa membuat saudara benar di hadapan Allah. Hanya kematian Kristuslah yang membuat saudara benar di hadapan Allah. Ayat di dalam Roma 5 ayat 9 mengatakan, sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Berarti syarat pertama dari doa yang penuh dengan kuasa sudah kita penuhi, yaitu orang benar. Ya, tadi kan saudara sudah saya jelaskan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Syarat pertama, doa orang benar. Syarat pertama kita sudah penuhi, kita adalah orang benar ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Mari kita lihat syarat kedua, yaitu yakin. Nah, apa arti yakin dalam konteks ayat ini? Kira-kira menurut saudara apa arti yakin? Pokoknya saya yakinin aja, saya sungguh-sungguh berdoa. Bahkan saya berkali-kali berdoa, itu yang saya doakan. Saya begitu yakin bahwa doa ini betul-betul yang ingin saya yakini. Apakah itu? Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan kata keberanian percaya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 ini. Inilah yang dimaksud dengan yakin, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu, apa itu yakin? Bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kuncinya adalah yakin di sini adalah doa yang kita minta apapun tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan syarat kedua, yakin. Syarat pertama kita sudah penuhi karena kita orang benar. Syarat kedua adalah yakin. Apa yakin? Bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan itu adalah yang memang Tuhan sudah rencanakan mau memberikan kepada kita. Nah, kita akan melihat satu contoh di Perjanjian Lama, yaitu ketika
Salomo didatangi oleh Tuhan Allah melalui mimpi. Kita baca di dalam 2 Tawaris 1 ayat 7 dan 10. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan Allah datang ke Salomo dan dia mengatakan, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kalau saya mengatakan kepada saudara sekarang, "Saudara, mintalah apa yang saya ingin berikan kepada saudara." Kira-kira saudara tahu nggak apa yang saya ingin berikan kepada saudara? Tentu tidak. Tetapi Salomo ketika ditanya sama Tuhan, dia berkata, ayat 10, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Ketika Tuhan Allah datang kepada Salomo, Salomo, "Mintalah apa yang ingin kuberikan kepadamu." Jawabnya Salomo apa? "Berikan aku hikmat dan pengertian." Luar biasa. Salomo tahu apa yang sebenarnya Tuhan akan berikan kepada dia, dan itu yang dia minta. Tetapi lihat akibatnya. Saudara baca di ayat 11 dan 12. "Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Coba kita lihat jawaban Allah kepada Salomo. Salomo minta hikmat, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan? Bukan hanya hikmat dan pengertian, tetapi apa? Kekayaan, harta benda, kemuliaan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa apa yang diminta Salomo itu sesuatu yang bernilai kekekalan, dan Allah memberikannya, bahkan menambahkan segala sesuatu yang bernilai sementara. Seperti kekayaan, harta benda, musuh-musuhnya, semua. Jadi kita pun harus sekarang mengerti bagaimana kita harus berdoa. Mintalah kepada Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana Salomo bisa mengerti atau mengetahui apa yang Tuhan akan berikan kepadanya? Kuncinya hanya satu. Salomo memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sehingga dia bisa mengerti apa yang Tuhan akan berikan kepada dia. Demikian juga kita. Ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, kita akan mengerti dan kita hanya akan memohon segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada kita. Yaitu apa? Semua hal-hal yang bernilai kekekalan. Saya ambil contoh. Ketika saya belum memahami firman ini, setiap pagi doa pagi saya itu meminta supaya anak-anak saya selamat ke sekolah. Istri saya kalau mau pergi juga supaya selamat kembali ke rumah. Saya pergi ke kantor supaya saya selamat di kantor dan dapat mengerjakan seluruh pekerjaan saya di kantor. Coba perhatikan, yang saya doakan itu apa? Semua nilainya sementara. Dan saya tidak meminta atau berdoa untuk nilai-nilai kekekalan. Tetapi ketika firman ini saya pahami dengan baik saat ini, doa saya berubah. Bukan lagi setiap pagi saya meminta hal-hal yang bernilai sementara, tetapi bernilai kekekalan. Yaitu apa? Saya meminta, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang Kau tempatkan dalam hidupku menjadi pemimpin, penguasa dalam hidupku sepanjang satu hari ini. Sehingga apapun yang aku lakukan, aku perbuat sepanjang satu hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Lihat, perhatikan. Nilainya kekekalan apa sementara? Kekal. Tetapi Tuhan akan memberikan nilai-nilai yang sementara, di mana saya pergi ke kantor dengan selamat. Saya dapat melakukan seluruh pekerjaan saya di kantor dengan baik. Tetapi fokus saya setiap pagi bukan lagi pada nilai-nilai sementara, tetapi pada nilai-nilai kekekalan. Dan ketika saya memohon Roh Kudus menjadi pemimpin, dan saya menghadapi masalah pada hari itu, entah di kantor, entah di jalan raya, saya bisa meresponi masalah itu bukan lagi dari dimensi manusia, tetapi dari dimensi Allah. Karena saya sudah memohon, Roh Kudus tolong pimpin saya
jadilah penguasa dalam hidup saya sepanjang satu hari ini. Inilah yang lebih penting harus kita camkan dalam hidup kita. Saya akan memberikan ayat lagi yang lebih menguatkan bagi kita semua, yaitu di dalam Yohanes 15. Ayat ini menceritakan bagaimana supaya kita yakin. Tadi yakin adalah mengerti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya dikatakan sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ketika kita memiliki hubungan yang intim, kita mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara akan secara otomatis tidak lagi meminta hal-hal yang bersifat sementara. Saudara akan minta hal-hal yang bersifat kekekalan. Bagaimana hidup saudara satu hari itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang saudara minta setiap pagi. Bukan hal-hal yang bernilai sementara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di dalam ayat itu ada kata karena. Karena itu bicara tentang sebab dan akibat. Ketika kita mau menuruti apa kehendak Tuhan dan berbuat apa yang berkenan di hadapannya, maka apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Jadi ada syaratnya. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti yang harus kita fokuskan, apakah yang ditambahkan kepada kita, atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Tentunya yang bernilai kekekalan, yaitu apa? Tuhan mengatakan, carilah dahulu. Pokoknya mintalah dahulu hal-hal yang bernilai kekekalan. Nanti yang bernilai sementara akan saya tambahkan kepadamu. Persis apa yang Tuhan lakukan kepada Salomo. Inilah doa yang benar. Mari saudara, kita rubah cara kita berdoa. Bukan lagi meminta hal-hal yang bernilai sementara, tetapi bernilai kekekalan. Tapi jangan takut, saudara akan diberikan juga hal-hal yang bernilai sementara. Jadi kita lihat di sini bahwa doa yang benar adalah doa yang meminta kepada Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Dan yang kedua, doa yang benar adalah datang dari hubungan yang intim dengan Allah. Nah, pemirsa Pijar TV, tadi kita sudah membahas doa yang benar. Lalu seperti apa doa yang tidak benar? Kita akan membahasnya pada episode selanjutnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pijar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.